Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di video kali ini akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang ada di dalam komentar. Terus kemana-mana. Mal ya. Telah Aslam merusuh aja pun kau. Abang teman. Salah aja. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas beberapa jenis bakteri yang biasa dipakai dalam kegiatan aquaculture. Jadi kegiatan aquaculture itu bukan hanya tambak udang ataupun budidaya udang ya, tapi teman-teman para penghobi akuarium termasuk aquascape itu juga salah satu kegiatan aquaculture. Saya akan menguraikan satu persatu secara gamblang tentang bakteri tersebut, karena jika kita tidak kenal tentang metabolismenya, cara kerjanya, kita tidak akan tahu bagaimana pengaplikasian dia yang efektif di dalam kolam kita. Oke, jangan di skip, simak terus ya videonya. Yang pertama, Nitrobacter dan Nitrosomonas. Nama dari kedua bakteri ini tentu tidak asing lagi di telinga kita ya kawan-kawan. Kedua bakteri ini merupakan bakteri nitrifikasi yang di kalangan penggiat aquaculture diklaim mampu menguraikan amoniak dan merubahnya menjadi nitrit dan nitrat. Kedua bakteri ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai cara kerja dia di perairan. Beberapa literasi yang saya baca, kalau bakteri ini adalah bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Dan bakteri ini optimal jika bekerja di DO lebih dari 1 mg per liter. Suhu optimal dalam dia bekerja yaitu 8-30 derajat Celcius. pH optimumnya antara 7,5 sampai 8,5, dan pada pH di bawah 6, pertumbuhannya terhambat. Dan beberapa literasi tentang bakteri Nitrobacter ini, kalau ia itu sensitif terhadap cahaya atau sinar UV secara langsung. Sehingga pengaplikasian bakteri ini di dalam kolam kita sebaiknya dilakukan pada malam hari agar bakteri ini dapat bekerja secara optimal. Jika kolam teman-teman menggunakan sistem RAS, sebaiknya bakteri ini kita letak di filter biologis kita. Kalau bisa, filter biologisnya ini kita buat tertutup ya, agar dia teduh dan terhindar dari sinar matahari. Juga harus ada penambahan aerator di dalamnya. Atau bisa seperti top filter, kita buat ia teraliri air terus, agar DO dia tercukupi. Untuk sistem budidaya kolam tenang, bakteri ini juga dapat digunakan ya. Namun mungkin kurang optimal, karena DO yang dihasilkan di kolam tenang itu tidak stabil. Yang kedua, Lactobacillus. Nama dari bakteri ini juga sudah sering sekali kita dengar, karena bakteri ini banyak sekali dimanfaatkan di dalam industri makanan seperti Yakult, yogurt, dan lain-lain, yang terbukti ampuh dalam menjaga pencernaan kita. Namun di dalam tambak, beberapa probiotik yang mengandung Lactobacillus juga diklaim mampu mengurangi kadar amonia. Lactobacillus ini merupakan kelompok bakteri asam laktat, dinamai demikian karena ia mampu mengubah laktosa dan gula menjadi asam laktat. Menurut beberapa literasi, bakteri ini optimum hidup di suhu 30-30 derajat Celcius, dan dalam suhu 15 derajat Celcius dia juga dapat tumbuh, dan pada suhu di bawah itu pertumbuhannya akan terhambat. Untuk pH, dia mampu hidup di pH yang asam ya, karena bakteri ini juga dapat ditemukan di lambung manusia dan hewan. Untuk DO, bakteri ini termasuk bakteri anaerob. Dia mampu hidup tanpa oksigen sekalipun. Beberapa jurnal penelitian yang saya baca, kalau bakteri ini mampu menguraikan kadar amonia di kolam. Di dalam kolam, amonia kan juga tercipta dari sisa-sisa pakan yang tidak habis dimakan ikan kita. Pakan yang tidak dimakan ikan tersebut inilah yang dimanfaatkan oleh Lactobacillus untuk menjadi asam laktat.
sehingga dapat menghambat pembusukan dari sisa-sisa pakan tersebut. Artinya, bakteri ini dapat menahan aktivitas mikroba pengurai protein sehingga menyebabkan kadar amonia menurun. Di dalam perairan, bakteri ini mampu menaikkan pH air ya, sehingga bila berlebihan, air akan asam. Namun, beberapa jurnal penelitian yang saya baca, sebaiknya penggunaan bakteri ini digunakan atau dicampur di dalam pakan. Karena selain dapat mensederhanakan pakan tersebut, ia juga dapat menurunkan kadar amonia di dalam feses. Yang ketiga, bakteri Rhodobacter dan Rhodopseudomonas atau bakteri PSB. Bakteri ini merupakan bakteri fotosintesis dan merupakan bakteri yang berklorofil. Ia membutuhkan cahaya untuk perkembangannya. Bakteri ini sudah sedikit saya jelaskan pada video sebelumnya. Bakteri ini merupakan bakteri dengan keragaman metabolisme yang tinggi. Ia dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Bakteri ini di alam dapat dijumpai di laut, di danau maupun di daerah air panas. Bakteri ini bahkan mampu hidup dalam keadaan aerob maupun anaerob, sehingga bakteri ini banyak sekali dimanfaatkan dalam proses bioremediasi dalam pengolahan limbah pabrik. Bakteri ini sudah saya gunakan dan saya riset sendiri bagaimana dia menghilangkan bau pada kolam ikan saya. Bakteri ini dapat mendegradasi amonia, nitrat, nitrit, bahkan H2S di lingkungan tambak. Penggunaan bakteri ini sebaiknya kita gunakan pada pagi atau siang hari, karena kemampuan dia yang berfotosintesis membuat bakteri ini optimal jika diaplikasikan di siang hari. Bakteri ini juga mampu menjaga pH di dalam kolam kita tetap optimal. Pada teman-teman penggiat aquascape, untuk filter kaniserin tertutup, bakteri ini sangat bagus digunakan. Beberapa literasi yang saya baca, bakteri ini bukan hanya dapat menguraikan amonia, namun juga bermanfaat untuk tanaman kita. Bakteri ini juga sangat efektif digunakan dalam kolam resikulasi ataupun kolam tenang. Yang keempat, Bacillus. Bakteri ini juga merupakan bakteri yang paling banyak ya digunakan dalam kegiatan tambak, karena diklaim mampu menguraikan bahan organik dan menghasilkan senyawa antimikroba, sehingga dapat mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Banyak sekali jenis-jenis bakteri Bacillus ini ya, yang masing-masing dari jenisnya itu ada yang mampu menguraikan amonia, nitrat, nitrit, sebagian antimikroba, sebagian bisa menguraikan protein sisa-sisa pakan, sebagian berguna untuk pencernaan ikan, dan dapat menghasilkan enzim amilase dan lipase, dapat mencegah blooming plankton juga. Namun, penggunaan bakteri Bacillus ini sebaiknya itu dilakukan dengan beberapa dari jenis bakteri tersebut. Makanya di beberapa probiotik yang beredar di pasaran, penggunaan bakteri Bacillus ini selalu ada temannya. Karena dari jenis-jenisnya ini, mereka itu bisa bekerja sama ya, untuk membantu menstabilkan lingkungan kita. Maksud saya lingkungan tambak kita. Dan pH optimum bakteri ini itu antara 6 sampai dengan 8. Yang kelima, Thiobacillus. Bakteri satu ini juga salah satu bakteri yang sangat sering sekali digunakan dalam budidaya udang dan ikan. Karena metabolisme bakteri ini juga tinggi ya. Terkadang dia juga digunakan dalam bioremediasi limbah pabrik, dan fungsinya di perairan itu banyak sekali ya. Dia mampu menyerap NO3 atau nitrat dalam perairan dan mengubahnya menjadi nitrogen atau NO2 yang dilepas ke udara. Sehingga dalam kondisi tertentu, bakteri ini mampu berkompetisi dengan plankton dalam memperebutkan nitrat, sehingga berdampak pada kepadatan dan populasi plankton, sehingga performa air kita itu lebih terjaga. Sama seperti bakteri PSB, bakteri ini mampu mengkonsumsi H2S di perairan tambak kita. Yang keenam, Actinobacteria. Bakteri ini sering digunakan dalam tambak udang dan merupakan bakteri yang berhubungan dengan pengendalian plankton. Actinobacteria ini adalah bakteri yang bekerja dengan cara memblokir ion fosfat, sehingga ion fosfat tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme lainnya. Dalam hal ini plankton. Actinobacteria berfungsi mencegah blooming plankton dan serangan plankton merugikan seperti BGE dan Dinoflagellata. Ion fosfat dalam air diblokir oleh bakteri Actinobacteria menjadi senyawa fosfat dalam bentuk polifosfat yang lebih stabil dan tidak dapat digunakan oleh alga plankton merugikan serta bakteri patogen lainnya. Jadi guys, bakteri yang saya sebutkan tadi satu persatu dan saya jelaskan, sebenarnya semua itu cukup bagus dan cukup efektif ya dalam menguraikan amonia. Namun
Kadang-kadang pengguna-pengguna prebiotik ini tidak tahu ya cara menghitung dosisnya, penggunaan yang tepat, fungsinya di kolam. Jadi itu yang membuat prebiotik itu tidak optimal. Jadi pemakaiannya menjadi sia-sia. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan prebiotik, baca benar-benar dosisnya dan pahami cara kerjanya serta bagaimana cara pengaplikasiannya. Jadi pekerjaan teman-teman itu tidak sia-sia dan tidak membuang-buang uang. Oke? Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalau enggak, tampung 1000. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.